Bro, kadang kekayaan tuh nggak langsung kelihatan dari saldo rekening lo sekarang, tapi dari cara lo ngerespon dunia. Lo pernah nggak pas teman lo pamer HP baru, jam tangan branded, atau liburan ke luar negeri, tapi lo justru diam aja? Gak ada rasa pengen nunjukin balik. Itu tanda pertama, lo punya mental tahan diri. Lo ngerti bahwa kekayaan sejati bukan soal seberapa sering lo upload gaya hidup, tapi seberapa sering lo invest tanpa banyak orang tahu. Lo ngerti bahwa pamer itu cuma bikin ilusi, dan lo nggak butuh ilusi buat ngerasa berharga. Bahkan, saat lo sebenarnya mampu beli hal-hal keren itu, lo lebih milih buat diem, invest, atau simpen buat sesuatu yang lebih besar. Itu bro, tanda jelas lo bakal jadi kaya. Bukan karena lo miskin sekarang, tapi karena lo ngerti cara ngatur ego. Dan percaya deh, orang yang bisa ngatur egonya, bisa ngatur uangnya. Dan orang yang bisa ngatur uangnya, suatu saat bakal ngatur waktunya sendiri. Dan ini juga penting. Saat orang lain fokus ngejar pengakuan, lo fokus bangun fondasi. Kayak orang yang lebih milih tanam pohon mangga daripada beli jus mangga tiap hari. Emang awalnya nggak kelihatan. Tapi suatu hari pohon itu berbuah dan orang-orang mulai heran, loh kok bisa ya dia jadi kayak gitu sekarang? Padahal lo cuma sabar, gak ikut euforia, gak ikut pamer. Bahkan, lo mungkin pernah diremehin karena gaya lo yang terlalu biasa. Tapi dalam hati lo ketawa kecil karena mereka nggak tahu apa yang lagi lo bangun pelan-pelan. Bro, mindset kayak gini langka. Gak semua orang kuat nolak validasi instan. Dan kalau lo udah terbiasa nolak itu, artinya lo udah satu langkah lebih dekat ke kebebasan finansial yang sesungguhnya. Gue kenal orang yang dulu kerjanya nongkrong diam, nyatet hal-hal kecil, dan jarang ikut obrolan soal cuan instan atau tren viral. Semua orang nganggep dia nggak ambisius. Tapi tahu nggak sekarang, dia punya usaha yang nggak pernah dia umumin dan hidupnya tenang banget. Orang baru sadar setelah 5 tahun kemudian. Dan semua dimulai dari satu kebiasaan. Gak butuh tepuk tangan sekarang, karena dia tahu kapan saatnya dunia bakal ngeliat hasilnya. Bro, kalau lo punya pola pikir kayak gini, percaya deh, lo udah punya salah satu tanda paling jelas. Lo bakal jadi kaya. Tapi bukan hari ini, karena lo tahu proses itu bukan lomba lari 100 meter, tapi maraton yang cuma bisa dimenangin sama orang sabar. Bro, ini mungkin terdengar aneh ya, tapi justru orang-orang yang punya potensi jadi kaya sering banget ngerasa gelisah, bahkan pas hidup mereka lagi baik-baik aja. Lu pernah ngerasain gak sih? Semuanya kelihatan normal, kerjaan lancar, penghasilan cukup, gak ada masalah besar. Tapi ada rasa aneh, kayak ada sesuatu yang belum beres. Kayak hati lu ngebisikin, masa hidup gua cuma gini doang? Nah, rasa itu bukan kegelisahan biasa. Itu alarm dari jiwa lu, tanda kalau lu diciptakan buat sesuatu yang lebih besar. Orang-orang yang bakal jadi kaya itu punya kebutuhan batin buat berkembang. Mereka nggak betah berlama-lama di level yang sama. Bahkan, ketika hidup udah lumayan enak, mereka tetap nyari tantangan baru. Karena mereka ngerti, kenyamanan tanpa kemajuan itu jebakan. Dan ini bukan soal ambisi buta, tapi soal ngerasa nggak puas sama hasil yang setengah matang. Lo bisa aja udah punya gaji yang lumayan, tabungan yang aman, bahkan kerjaan yang santai, tapi hati kecil lu terus nyolek, lu bisa lebih dari ini. Lu mulai cari peluang lain, belajar hal baru, bahkan mau ambil resiko yang orang lain hindari. Orang-orang mungkin bilang lu aneh, udah enak kok malah ribet. Tapi lu nggak peduli, karena buat lu hidup yang cuma cukup itu bukan tujuan akhir, tapi titik awal. Dan bro, mindset kayak gini tuh langka. Kebanyakan orang cari aman, tapi lu gelisah kalau nggak berkembang. Itu tanda kuat kalau di dalam diri lu ada potensi besar yang belum semua orang lihat. Bro, ini yang sering nggak disadari orang-orang. Salah satu tanda paling kuat kalau lo bakal jadi kaya, itu bukan seberapa sering lo upload pencapaian lo di Instagram, tapi seberapa fokus lo di balik layar. Orang-orang yang beneran bakal sukses biasanya low-key. Mereka sibuk ngulik, belajar, kerja diam-diam. Bukannya sibuk flexing sana-sini. Lo tahu kenapa? Karena mereka ngerti satu hal penting. Hasil itu cuma efek samping dari proses, bukan tujuan utamanya. Orang yang punya potensi besar biasanya justru kelihatan biasa aja dari luar. Pakaiannya simpel, gaya hidup yang gak neko-neko. Tapi lo lihat dari jam tidurnya, konsistensinya, dan gimana dia bisa diam berjam-jam ngulik sesuatu yang orang lain anggap nggak penting.
Mereka ngerti kemewahan yang paling keren itu bukan rumah mewah atau biosport, tapi kebebasan waktu, pikiran yang tenang, dan pilihan hidup. Dan itu semua datang dari proses panjang yang jarang dilihat orang. Gue punya temen yang dari dulu nggak pernah upload gaya hidup mewah. Padahal kerjaannya jahan, investasinya tumbuh, bahkan keluarganya harmonis. Tapi lo nggak akan tahu semua itu kalau nggak kenal dekat. Karena dia lebih suka ngebangun daripada nunjukin. Dan ternyata sekarang dia jadi orang yang diam-diam bantuin banyak anak muda untuk mulai bisnis kecil. Semua berawal dari proses panjang yang dia jaga dengan konsisten. Jadi kalau lo juga ngerasa lebih suka kerja di balik layar, lebih senang belajar daripada pamer, lebih puas ketika ngerti daripada cuma kelihatan sukses. Selamat, lo lagi jalan di track yang benar. Dan bro, jangan minder kalau orang lain kelihatan lebih cepat dapat hasil. Karena banyak yang kelihatan wah, tapi dalamnya kosong. Lo mending jadi orang yang gak kelihatan apa-apa sekarang, tapi diam-diam lagi nabung ilmu, pengalaman, dan konsistensi. Karena pada akhirnya dunia akan melihat hasil dari proses yang gak pernah lo pamerin. Dan ketika saja tiba, semua akan bilang, loh kok dia bisa sejauh itu ya? Tapi lo tahu, lo udah mulai dari lama, bahkan ketika mereka belum lihat apa-apa. Pernah gak sih lo ngerasa kayak gue harusnya bisa lebih dari ini? Bukan karena ngelihat orang lain pamer, tapi karena lo sendiri tahu ada sesuatu dalam diri lo yang belum keluar sepenuhnya. Itu bro, bukan rasa iri, itu kesadaran. Tanda kalau lu lagi bertumbuh. Dan itu tanda orang yang bakal sukses. Karena orang-orang biasa puas sama zona nyaman. Tapi orang yang punya potensi besar selalu gelisah ketika dia mandek. Lu sering begadang bukan buat scroll TikTok, tapi buat mikir, kenapa ya gue belum maksimal? Atau apalagi yang bisa gue pelajari biar naik level? Nah, itu bukan overthinking biasa, itu kegelisahan positif. Orang-orang kayak gitu biasanya nggak gampang puas sama hasil kecil. Bahkan ketika orang lain nguji, dia tetap mikir, gue masih harus belajar banyak. Dan disitulah bedanya, lu nggak nyari validasi, lu nyari pertumbuhan. Gue pernah ngobrol sama anak muda yang kerjaannya biasa aja, gaji UMR, tapi tiap pulang kerja dia nonton video bisnis, belajar desain, ngulik soal investasi. Ketika gue tanya, kenapa dia rajin banget? Dia jawab, gue nggak pingin tua dalam keadaan yang sama. Gila ya, padahal orang lain sibuk healing, dia sibuk ngasih diri. Itu bukan ambisi buta, itu panggilan dari dalam. Dia tahu kapasitas dirinya lebih besar daripada realitas sekarang. Dan itu tanda kuat, dia bakal sukses. Jadi bro, kalau lu sering ngerasa belum puas, kalau tiap kali pencapaian lu malah bikin lu makin haus belajar, itu bukan kelemahan. Itu alarm batin yang bilang, lu diciptakan buat lebih dari ini. Jangan matiin alarm itu. Jangan disenyapkan dengan pujian-pujian kosong. Karena orang-orang yang dengar suara itu dan berani gerak, mereka yang nantinya bakal berdiri di tempat yang tinggi. Bukan karena sombong, tapi karena dia setia sama proses pertumbuhannya. Bro, salah satu ciri paling kelihatan dari orang yang bakal kaya, walau sekarang belum terlihat, itu adalah dia nggak peduli sama pandangan orang selama dia tahu apa yang dia lagi kejar. Orang-orang kayak gini kadang dianggap aneh, dianggap terlalu serius, terlalu ambisius, terlalu berbeda. Tapi justru itu bedanya. Dia nggak hidup buat validasi, dia hidup buat tujuan. Contohnya simpel aja. Teman-teman lu nongkrong setiap malam, ketawa-ketawa, ngebahas gosip kantor, bahas harga bensin, bahas siapa yang nikah duluan. Tapi lu milih pulang cepet, nonton video bisnis, ngulik side hustle, atau baca buku yang bahkan orang lain anggap gak penting. Dan saat ada yang bilang, ngapain sih serius amat hidup? Lu cuma senyum karena lu tahu suatu hari mereka bakal melihat hasil dari pilihan serius lu hari ini. Lu bukan gak pengen main bro, tapi lu sadar waktumu terlalu mahal buat dibuang di tempat yang gak bawa lu kemana-mana. Lu bukan gak pengen nyantai, tapi lu tahu belum waktunya nyantai. Orang-orang kayak gitu kelihatan beda, karena memang mereka sedang berjalan di jalur yang berbeda. Mereka bukan antisosial, mereka selektif. Bukan karena sombong, tapi karena mereka sadar energi, waktu, dan fokusnya terbatas.
dan gak bisa dikasih ke semua hal sembarangan. Makanya jangan heran kalau lu mulai ngerasa makin dikit temen ngobrol, makin jarang ketawa bareng, makin sepi jalan yang lu tempuh. Itu bukan karena lu salah arah. Justru itu karena lu lagi di jalan yang bener, jalan yang jarang dilalui. Orang-orang yang hari ini dikatain aneh, sok sibuk, terlalu ambisius, biasanya beberapa tahun ke depan berubah jadi inspirasi. Jadi kalau lo sekarang lagi dicap berbeda, jangan bimbang. Bisa jadi itu pertanda lo satu-satunya di lingkungan lo yang bakal nyampe ke tempat tinggi. Bro, ini yang sering orang salah paham. Banyak yang ngira rasa nggak puas itu tanda lu nggak bersyukur. Padahal kalau lu renungin baik-baik, ada 2 jenis nggak puas di dunia ini. Yang pertama karena rakus, yang kedua karena lu sadar potensi lu belum kepake sepenuhnya. Dan kalau lu lebih sering ngerasa yang kedua, besar kemungkinan lu bakal jadi orang kaya yang kita omongin ini. Lu ngerasa kayak, kenapa ya hidup gue gini-gini aja, padahal gue tahu bisa lebih dari ini? Atau, kok gue ngerasa stuck, padahal kerjaan udah aman? Itu bukan karena lu nggak bersyukur, bro. Itu tanda ada bara api kecil dalam diri lu yang nggak mau padam. Tanda lu punya radar internal yang terus nyari celah untuk berkembang, bukan cuma bertahan. Ini bukan soal uang doang, tapi soal tumbuh, soal upgrade diri, soal gak mau hidup lu sia-sia. Dan hebatnya, orang yang haus belajar ini biasanya punya satu kebiasaan kecil yang gak disadari. Mereka gampang penasaran. Lihat orang sukses, bukannya nyinyir, tapi langsung mikir, dia ngapain ya sampai bisa kayak gitu? Lihat tren baru, bukannya cuek, tapi malah kepikiran, kalau gue coba adaptasi ke kerjaan gue, bisa ngaruh nggak ya? Setiap hari, ada aja yang bikin otaknya nyala. Entah itu dari YouTube, podcast, buku, atau bahkan obrolan sama tukang parkir. Lu gak akan bisa diam lama. Mungkin sekarang kerjaan lu udah nyaman, gaji cukup, tapi jiwa lu resah. Dan justru keresahan itu yang ngebedain lu dari mereka yang bakal berhenti di zona nyaman. Orang yang haus belajar gak akan pernah cukup puas buat berhenti. Karena dia ngerti, hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang gak pernah berhenti belajar selama di perjalanan. Dan yang kayak gini bro, cepet atau lambat pasti jadi orang besar. Bro, ini tanda yang gak banyak orang kuat ngejalaninnya. Karena di dunia yang serba pamer kayak sekarang, nolak gengsi itu kayak melawan arus. Tapi justru itu salah satu ciri orang yang bakal kaya beneran. Dia nggak kejebak buat kelihatan keren sekarang karena dia lagi nyapin hidup yang bener-bener keren nanti. Orang yang bakal kaya ngerti betul, hidup bukan soal tampil mewah, tapi soal punya kendali penuh atas hidup lo. Makanya mereka nggak malu naik motor butut pas nabung buat usaha. Nggak minder makan di warteg pas lagi nyimpen modal buat beli alat produksi. Bahkan mereka bisa tetap senyum waktu diajak teman, karena mereka tahu nanti juga yang ngejek bakal jadi penonton. Gue pernah nemu anak muda, umur di 24, kerja serabutan tapi hidupnya sederhana banget. Nggak nongkrong di kafe, nggak beli gadget mahal, tapi tiap minggu pas nyicil beli barang buat bisnis kecil-kecilan di rumah. Sekarang usahanya udah jalan, penghasilannya 5 kali lipat dari gaji UMR. Teman-temannya yang dulu gue pawain, sekarang banyak yang lamar kerja ke tempat dia. Karma manis bro. Lo tau kenapa? Karena dia tahan untuk nggak tamer. Dia kuat untuk gak langsung nikmatin semua hasil sekarang. Dan yang paling penting, dia nggak peduli penilaian orang karena fokusnya ke satu hal, progres. Lu bisa hidup kayak gitu? Bisa bilang nggak ke gaya hidup yang cuma buat kelihatan keren? Kalau iya bro, selamat. Lu nggak cuma beda, lu sedang jalan menuju kaya yang tenang dan tulus. Kaya yang pelan-pelan, tapi pasti. Ini nih, tanda yang sering gak disadari padahal penting banget. Kalau lu bisa tetap tenang dan gak minder ngeliat orang lain sukses, berarti mental lu udah siap buat naik kelas. Karena kenyataannya, banyak banget orang yang kelihatannya rajin, tapi tiap kali scroll medsos dan lihat orang lain dapat penghargaan, beli rumah, atau liburan ke luar negeri, langsung down, overthinking, ngerasa gagal, terus akhirnya nyerah. Padahal, sukses orang lain tuh bukan ancaman bro, itu cermin. Orang yang akan jadi kaya ngerti banget satu hal penting. Pencapaian orang lain itu nggak ada hubungannya sama value dirinya sendiri. Mereka bisa bilang dalam hati, wah keren juga dia, gue juga pasti bisa, tinggal waktunya aja belum. Lu pernah punya momen kayak gitu? Yang bukannya iri,
tapi malah jadi makin semangat karena lihat orang lain bisa? Nah, itu tanda lu bakal naik kelas. Lu kuat ngadepin rasa ketinggalan itu tanpa baper, tanpa merasa hidup lu jadi kecil. Lu bisa nahan diri buat nggak ikut-ikutan gaya hidup mereka, tapi tetap ngerjain apa yang lu yakini. Itu bukan cuma tanda kematangan mental, bro. Itu pondasi kaya yang stabil. Karena lu udah bisa berdiri sendiri. Dan cuma orang yang bisa berdiri sendiri yang siap berdiri lebih tinggi dari orang kebanyakan. Jadi, kalau hari ini lo masih ngerasa, gue belum punya apa-apa, tapi lo tetap bisa ngasih selamat ke temen lu yang baru dapat promosi kerja, atau nikah, atau beli rumah, dan lu bilang, gue bakal nyusul dengan tulus dan senyum, percaya deh, lu bukan ketinggalan, lu cuma lagi di jalur beda, tapi ujungnya tetap sama, tempat yang tinggi. Bro, kalau akhir-akhir ini, lu mulai ngerasa waktu lu tuh berharga banget. Lebih mahal daripada duit yang lu punya, itu tanda besar kalau lu udah naik level secara cara mikir. Orang-orang yang belum sadar biasanya buang waktu buat hal-hal receh. Scroll medsos berjam-jam, nongkrong tiap hari tanpa tujuan, nonton sehari sampai subuh, tapi hidupnya stagnan. Tapi lu mulai mikir, waktu gua cuma 24 jam, dan tiap jam harusnya ada nilainya. Orang yang bakal jadi kaya nggak selalu kerja keras kayak mesin, tapi mereka kerja dengan arah. Mereka ngerti kapan harus fokus, kapan harus istirahat. Mereka bisa bilang nggak ke ajakan nongkrong yang nggak penting, bisa nutup Netflix walaupun episodenya nanggung, bisa cabut dari drama pertemanan yang nggak sehat. Karena mereka tahu 1 jam bisa jadi titik balik. 1 jam bisa jadi pembeda antara hidup yang gitu-gitu aja sama hidup yang naik kelas. Lu udah nggak asal ngisi waktu, lu mulai pilih-pilih. Buku apa yang lu baca, konten apa yang lu conton, siapa yang lu ajak ngobrol. Bahkan mungkin sekarang lu suka nonton video motivasi, podcast pengembangan diri, atau lu mulai punya rutinitas pagi yang bikin lu lebih produktif. Itu semua bukan kebetulan. Itu semua tanda kalau lu udah siap buat lebih dari sekedar hidup pas-pasan. Dan bro, begitu lu sadar kalau waktu lu adalah aset, dunia lu berubah. Karena sekarang lu nggak cuma kerja buat cari uang, tapi lu mulai mikir gimana caranya uang yang kerja buat lu. Lu mulai mikir tentang leverage, tentang sistem, tentang investasi. Lu mulai ngerti bahwa orang kaya bukan yang kerja paling keras, tapi yang bisa manfaatin waktu paling cerdas. Dan lu lagi ada di titik itu sekarang. Bro, kalau sekarang lu udah gak peduli lagi dilihat sebagai orang biasa, gak terkenal, gak viral, gak dipuji-puji di depan umum, justru itu pertanda lu udah siap buat lompatan besar dalam hidup lu. Orang yang beneran akan jadi kaya, mereka bukan yang ribut di awal. Mereka jalan pelan tapi dalam. Mereka gak banyak cerita, tapi banyak nyiapin. Lu sekarang mungkin gak ada yang notice, gak ada yang tepuk tanganin lu, gak ada yang tahu perjuangan lu, dan itu bagus. Karena emas, bro, selalu ada di bawah tanah, bukan di permukaan. Lu sekarang udah gak kejar validasi dari orang, lu udah gak butuh pengakuan. Bahkan mungkin lu disangka pemalas, gak ambisius, atau hidup seadanya. Tapi yang mereka gak tahu, di balik layar lu lagi ngerancang. Lu belayar, lu gagal, lu bangun lagi. Lu cicil langkah kecil tiap hari sambil semua orang sibuk upload pencitraan. Lu sekarang bukan siapa-siapa, tapi bukan berarti lu gak jeri apa-apa. Justru ini fase terbaik lu, fase sunyi, fase sepi, fase di mana lu dituntun buat fokus, bukan pamer. Kalau sekarang lu ada di titik itu, jangan mundur. Terus jalan walaupun pelan. Terus belajar walaupun belum kelihatan hasilnya. Karena yang benar-benar kaya, mereka gak tiba-tiba jadi. Mereka udah mulai dari saat semua orang bilang, lu gak akan bisa. Dan sekarang, lu ada di titik yang sama, bro. Makanya, kalau semua tanda-tandanya ada di diri lu, jangan tunggu kaya baru bertindak. Bertindaklah seolah lu udah pasti jadi kaya. Karena itu yang akan narik realita terbaik datang ke lu. Dan kalau lu ngerasa video ini relate banget sama apa yang lagi lu alami, jangan lupa buat subscribe channel ini. Karena di sini kita gak cuma bahas cara naik ke atas, tapi juga cara bertahan di atas tanpa harus menjatuhkan orang lain. Karena ini jalan ketiga, tempatnya orang-orang yang pernah gagal, pernah jatuh, tapi gak pernah nyela buat jadi versi terbaik dari dirinya sendiri.